Ini adalah sejarah singkat Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata yang tidak boleh dilewatkan ketika berkunjung ke Jawa Tengah. Terletak di Kabupaten Magelang, berikut ini sejarah tentang Candi Borobudur. Sejarah singkat Candi Borobudur berkaitan dengan masuknya agama Buddha di Indonesia seperti dikutip dari modul mengenal arsitektur tradisional Indonesia. Candi Borobudur dibangun oleh para penganut Buddha Mahayana pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Borobudur pertama kali dibangun atas inisiatif Raja Samaratungga sekitar tahun 824 Masehi. Meski begitu, Candi Borobudur selesai dibangun menjelang tahun 900 Masehi. Pada masa pemerintahan Ratu Pramudawardhani, putri Raja Samatungga, arsitek yang bekerja sama dengan merancang candi tersebut ialah Gunadarma. Kabarnya, kemegahan Borobudur sempat sirna berabad-abad terkubur tanah dan debu vulkanik yang diperkirakan efek erupsi dari Gunung Merapi. Namun, candi tersebut berhasil direstorasi kembali oleh pemerintahan Thomas Stanford saat menjadi gubernur jenderal di Pulau Jawa tahun 1911. Kala itu Raffles meminta bantuan insinyur Belanda Christian Cornelius untuk memeriksa kondisi bangunan Candi Borobudur yang terkubur dan membebaninya. Candi Borobudur dinobatkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 karena beragam alasan, diantaranya merupakan kompleks dari terbesarnya di Indonesia. Pengaruh bangunan Candi Borobudur. Candi Borobudur dipengaruhi oleh seni bangunan Indonesia yaitu punden bertundak, yang artinya bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemuja terhadap ruh-ruh nenek moyang penganut animisme dan dinamisme. Di era megalitikum, pundek berusaha melalui bertingkat tiga dengan makna masing-masing. Tingkat pertama melambangkan kehidupan saat masih dikandung ibu, tingkat kedua melambangkan kehidupan di dunia, dan tingkat ketiga melambangkan kehidupan setelah meninggal. Arsitektur Candi Borobudur menurut urutan bangunan punden untuk yang dipandukan dengan ajaran Buddha ada tiga bagian yang dilambangkan sebagai berikut. Yang pertama, Kamandatu. Kamandatu yang diartikan sebagai alam bawah atau dunia nafsu selama hidup. Manusia terikat pada nafsu juga dikuasai oleh kemauan. Ukiran candi di tengah pertama menggambarkan adegan dari kitab Karma Wahingga, yaitu gambaran sebab Alkitab serta perbuatan baik dan buruk. Deretan relief tidak nampak sesungguhnya karena tertutup oleh dasar candi yang lebar. Di sisi tenggara tampak relief yang terbuka dan dapat dilihat oleh pengunjung. Yang kedua, Rupandatu. Rupandatu atau tingkat kedua disama dengan dunia antar dunia rupa, bentuk dan wujud. Dalam dunia tersebut, manusia setelah meninggalkan segala keinginan nafsu tetapi masih terikat pada nama, rupa, wujud, dan bentuk. Yang ketiga, Arupandatu. Arupandatu atau tingkat teratas yang disampaikan dengan alam atau dunia tanpa rupa, wujud, dan bentuk. Di tingkat tersebut manusia telah bebas dari memutuskan segala ikatan pada dunia panah selama-lamanya. 10 tingkat Bodhwata. Selain ketiga bagian tersebut, Candi Borobudur memiliki 10 tingkat yang menggambarkan 10 tingkat Bodhasopa yang harus dilakukan untuk mencapai kesempurnaan Buddha di Nirwana. 10 tingkat itu terdiri dari 6 tingkat berbentuk bujur sangkar, 3 berbentuk budar, melingkar, dan sebuah stupa untuk sebagai puncaknya atau kesempurnaan. Di setiap tingkat terdapat beberapa stupa, total seluruhnya adalah 72 stupa selain yang utama. Tidak hanya itu, filosofi Buddha juga terkandung pada keempat sisi candi dengan pintu gerbang dan tangga ke atas layaknya piramida. Filosofi tersebut berbunyi, semua kehidupan berasal dari bebatuan, lalu pasir, tumbuhan, serangga, binatang liar, binatang peliharaan, hingga menjadi manusia. Proses tersebut dinamakan sebagai reinkarnasi, proses terakhir dalam menjadi jiwa dan akhirnya masuk ke nirwana. Demikian sejarah singkat Candi Borobudur yang perlu kamu ketahui, semoga bermanfaat. Terima kasih.